Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian yang ada di distrik Jember. Saya sebagian besar saya masih mengingat wajah-wajah saudara yang baik. Terima kasih karena saudara masih memberi kami kesempatan untuk berbicara di distrik Jember. Pada pendeta distrik, terima kasih banyak. Saya juga melihat bukan hanya dari distrik Jember yang hadir bersama-sama dengan kita, ada juga sahabat saya dari Manado. Saya lihat ada wakil rektor Universitas Prisma yang ada bersama-sama dengan kita pada sabat ini. Bapak Paul Sanjaya saya lihat ada di tengah-tengah kita. Kemudian saya melihat juga ada besan saya juga hadir dalam ibadah ini. Ada beberapa yang saya selamat sabat untuk besan saya dan juga saudara-saudara sekalian. Dan juga saya lihat Pak Faber ada hadir bersama-sama di tempat ini. Mungkin ada teman-teman juga dari istri saya yang hadir bersama-sama pada sabat ini. Saudara-saudara, kita puji Tuhan walaupun dalam suasana yang sulit sekarang ini, tetapi Tuhan masih beri kita kesempatan. Hidup ini katanya adalah kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berdoa, karena makin banyak kita berdoa, makin banyak kita beribadah, kita makin sehat. Orang yang makin banyak beribadah umurnya lebih panjang dari mereka yang jarang beribadah. Jadi kalau begitu supaya umur kita panjang, kita lebih sering beribadah, saudara-saudara. Beribadah dengan berbagai cara. Banyak sekali channel-channel yang menawarkan ibadah pagi, siang, malam, tengah hari, sore. Saudara, kesempatan ini untuk tingkatkan iman dan imun kita. Karena dalam keadaan sulit seperti ini, kita tidak punya tempat yang lain untuk berlindung. Saudara, saya setiap kali membuka media sosial, katakanlah Facebook, air mata saudara. Ada air mata di mana-mana. Sahabat-sahabat kita yang kita kasihi, Tuhan izinkan beristirahat. Ada yang sakit, ada dengan berbagai hal. Tapi kemudian juga saya membaca seruan-seruan dari sahabat-sahabat yang dalam kesulitan. Seruan mereka, oh Tuhan, tolonglah kami. Hanya kepadamu-lah kami berharap. Dan seruan-seruan itu ditulis saudara oleh teman-teman kita dari berbagai tempat, yang menandakan bahwa ada begitu banyak termasuk umat Tuhan yang menghadapi kesulitan yang luar biasa sekarang ini. Ada yang sementara dia bergumul di rumah sakit tetapi masih sempat dia berfoto lalu kemudian dia menyampaikan di sini, Tuhan, kalau aku masih punya kesempatan, berilah sekarang kepadaku, sembuhkan aku. Seruan-seruan seperti ini, saudara, adalah seruan-seruan orang yang dalam kesulitan. Ada sahabat kita juga yang selama bulan ini, saudara, 3 orang yang dia kasihi beristirahat. Bapaknya pendeta Lukas beristirahat. Kemudian kakaknya juga yang pertama beristirahat. Lalu kemudian berikut kemarin kita ikuti juga prosesi bagaimana dia harus kembali menyaksikan kakaknya Ruth beristirahat. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan orang yang sangat mereka kasih. Kita kehilangan sahabat-sahabat, kita kehilangan anggota jemaat kita, bahkan kita kehilangan hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, dalam masa sulit ini kita selalu berseru siang dan malam kepada Tuhan. Masih adakah tempat kita berlindung? Tentu masih ada. Masih adakah harapan? Tentu masih ada. Saudara, kita membuka media massa atau kita baca-baca, kita lihat banyak orang sekarang ini mengangkat bendera putih, saudara-saudara. Apa yang gambaran mereka angkat bendera putih? Ada pedagang mengangkat bendera putih, menyerah tidak sanggup menghadapi. Saudara, kita belum mengangkat bendera merah putih. Umat Tuhan tidak akan pernah mengangkat bendera merah putih. Bendera merah putih. Kita merah putih kita angkat, tapi bendera putih kita tidak angkat, saudara. Kita tidak akan pernah menyerah.
Karena bendera kita, bendera yang kita bawa ini adalah bendera Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah ia tinggalkan. Kalau orang boleh angkat bendera putih menyerah, menghadapi kesulitan, tapi kita tidak akan pernah mengangkat bendera seperti itu. Karena kita memiliki Tuhan, kita tahu kepada siapa kita percaya. Saudara akan lihat semuanya itu di media. Saudara lihat bagaimana gambaran kesulitan-kesulitan orang menghadapi situasi seperti ini. Itulah sebabnya saya memilih judul pembicaraan saya adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ini sudah waktu kesesakan, saudara. Tetapi saudara, Alkitab katakan sekarang ini belum bisa dibandingkan dengan kesesakan dan kesulitan yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Berarti ini belum apa-apa, saudara. Akan ada lagi kesulitan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Kesulitan-kesulitan apa itu? Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami menundukkan kepala kami, merendahkan diri kepadamu. Kami memerlukan Engkau, ya Tuhan, ketika kami belajar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memandang kepadamu, bukan memandang kepada persoalan hidup kami. Bicara kepada kami Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita membuka Matius pasal 25 ayat 21 sampai 22, disebutkan akan datang satu masa yang belum pernah terjadi. Yang belum pernah terjadi. Apakah pada waktu yang lalu itu belum pernah terjadi? Apakah seperti yang dilukiskan oleh COVID sekarang belum pernah terjadi? Kalau COVID sudah terjadi, saudara, tapi yang belum pernah terjadi, masa yang sulit. Kalau begitu, saudara-saudara, ketika kita menghadapi masa yang sulit sekarang ini, sebetulnya ini adalah persiapan kita untuk menghadapi lagi masa yang jauh-jauh lebih sulit pada waktu Yesus segera akan datang. Saudara, tidak ada di antara kita yang tidak mengalami kesulitan sekarang ini. Saudara yang berusaha, saudara mengalami kesulitan. Saudara yang berbisnis, saudara mengalami kesulitan. Semua saudara mengalami kesulitan. Keluarga mengalami masalah. Apapun di sekitar kita mengalami persoalan. Kalau begitu, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 dan 10 sudah dibacakan tadi. Dia berkata sebagai berikut. Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 dan 10. Atau ayatnya yang ke-10 dan 11 dalam bahasa Indonesia. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Kenapa pemazmur menulis ayat ini? Pemazmur adalah seorang yang puas lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemana dia pergi, saudara? Dia bersembunyi dari kejaran musuhnya. Dia bersembunyi dari Saul. Dia masuk ke satu lubang tebing, ke lubang yang lain. Dia bersembunyi dan dia tahu persis bagaimana tempat-tempat itu adalah tempat yang kokoh, tempat yang kuat di mana dia dapat bersembunyi. Tetapi saudara-saudara, Daud tidak merujuk ke situ ketika dia mengatakan bahwa Engkau adalah tempat perlindungan. Dia tahu semua bahwa tempat di mana dia berlindung itu tidak memberi keamanan selama-lamanya. Itulah sebabnya dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dia tahu di tempat ini tidak aman. Walaupun dia sudah berada di tempat perlindungan
Bagi dia itu adalah benteng pertahanan, tetapi dia masih saja berpindah ke tempat lain. Lalu dia menemukan sesuatu. Dia temukan bahwa hanya kepada Tuhan saja dia tidak perlu pindah ke tempat lain. Kalau orang sudah menemukan Tuhannya, dia sudah menemukan Yesusnya, dia tidak perlu pindah lagi ke tempat lain. Karena hanya disitulah dia dapatkan perlindungan untuk selama-lamanya. Daud boleh berpindah-pindah dari satu tempat yang lain. Dia boleh dapat perlindungan sementara. Tetapi saudara, berlindung kepada Tuhan itu adalah untuk selama-lamanya. Saudara, kenapa saya ambil ayat tema ini? Karena di mana ada kesulitan, di mana ada problema, di mana ada tekanan, di mana ada duka cita, di mana ada rasa sakit, saudara dan saya perlu tempat perlindungan. Saya mendengar cerita dari beberapa orang. Satu keluarga sakit, tapi tidak menemukan rumah sakit. Mereka punya uang, tapi tidak bisa menemukan rumah sakit, saudara-saudara. Kita bisa saja punya harta dalam hidup ini. Tapi ternyata dalam kesulitan dan kesesakan kita, harta tidak berarti apa-apa. Kemana kita mau pergi? Tempat perlindungan adalah kata yang terbiasa dan sudah sangat begitu terbiasa di telinga orang Israel. Kenapa? Karena dalam sejarah orang Israel, kepada Musa pernah diperintahkan, engkau harus membangun tempat-tempat perlindungan. Musa ketika dia harus beristirahat, kepemimpinannya beralih kepada Joshua, maka Joshua menyebutkan tempat-tempat di mana Tuhan sudah perintahkan kepadanya untuk menjadi tempat perlindungan. Untuk apa ini tempat perlindungan? Ada budaya di Timur Tengah. Apabila seorang membunuh orang lain, maka kerabatnya, keluarganya punya hak untuk membalas dengan menumpahkan darah orang itu. Sehingga orang seringkali yang sebenarnya tidak bersalah, dia membunuh dengan tidak sengaja, dia harus menerima nasib dibunuh oleh keluarga dari orang yang terbunuh itu. Yesus, Tuhan tahu bahwa ini tidak seharusnya dijalankan secara demikian. Ada orang-orang yang tidak pantas untuk merasakan hal itu, sehingga Tuhan berfirman melalui Musa dan kemudian diteruskan kepada Joshua untuk dibangun tempat perlindungan. Mari kita lihat saudara dalam buku Joshua pasalnya yang ke-20. Saudara punya Alkitab, saudara kita bisa buka bersama-sama dalam buku Joshua pasalnya yang ke-20. Dalam buku Joshua pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama dan seterusnya, di sana menyebutkan tentang tempat-tempat di mana orang-orang bisa berlindung. Kenapa ini tempat-tempat ini perlu untuk dibangun? Supaya orang yang dengan tidak sengaja dia membunuh orang lain, bisa saja pada waktu sementara memotong pohon-pohon di hutan, lalu kemudian tiba-tiba itu keluar mata belatinya, terlempar lalu kena ke orang lain, dan orang itu mati. Dia tidak sengaja, tidak ada maksud untuk membunuh, tapi itu terjadi, maka dia harus dilindungi dari amukan balas dendam dari saudara-saudara yang terbunuh itu. Maka Tuhan berfirman, bangun kota-kota perlindungan. Nah, kota-kota perlindungan ini dimaksudkan agar orang yang telah membunuh orang itu tanpa sengaja, maka dia harus lari ke tempat itu di mana ia akan diadili dengan adil oleh orang-orang yang kredibel yang telah dipilih untuk mengadili tua-tua di kota itu, mengadili dengan adil sampai ditemukan bahwa ia bersalah atau tidak. Dan kalau ia tidak bersalah, maka dia harus dilindungi. Dia harus tinggal tetap di kota itu sampai ada waktu di mana orang itu boleh keluar dengan bebas. Ialah ketika imam besar dia mati, maka orang itu dia boleh keluar dengan bebas dan kembali lagi kepada keluarganya.
Nah, bayangkan saja kalau imam besar itu matinya 60 tahun. Dia akan tinggal di tempat itu 60 tahun. Saudara-saudaraku, tetapi tempat perlindungan ini memberi jaminan kepada orang-orang supaya diperlakukan dengan adil dan mendapatkan tempat yang layak. Bahkan tempat-tempat itu dibangun sedemikian rupa di atas bukit atau di tempat-tempat yang mudah dijangkau, mudah dilihat, dan bahkan perintah supaya jalan menuju ke kota-kota perlindungan itu harus dibangun dengan baik dan harus diberi arah dengan baik supaya orang dengan mudah bisa mencapainya. Saudara bisa lihat, kota-kota ini ada 6 yang telah dibangun, masing-masing di sebelah dari Sungai Yordan, kemudian 3 di sebelah sungai yang lain, dan 3 di sebelah sungai. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya mempermudah, dan menurut Alkitab, jarak yang ditempuh ke kota perlindungan ini kurang lebih setengah hari perjalanan orang sudah bisa tiba di situ. Kenapa perlu jarak yang mudah dijangkau? Supaya orang dengan cepat bisa dilindungi. Nah, kota ini dibangun, saudara-saudara, agar orang-orang yang berbuat jahat tanpa sengaja dia dapat dilindungi. Nah, mari kita lihat, saudara, di mana kota-kota ini didirikan. Kalau kita membuka Yosua pasalnya yang ke-20, dia sebutkan begini, ada 6 kota yang menyebutkan tentang kota perlindungan. Yang pertama, kota yang disebutkan di situ adalah kota Kades. Kades. Kalau saudara baca Alkitab, kota Kades. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa makna dari kota Kades? Kades itu datang dari bahasa Ibrani kados, artinya holiness atau kudus. Pertanyaan kita, apa kaitannya dengan kota perlindungan? Dengan orang-orang yang berdosa kita sekarang ini. Sesungguhnya Alkitab mau gambarkan yang menjadi tempat perlindungan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, pertanyaan kita, apa hubungannya Yesus Kristus atau Allah kita itu dengan Kades? Apakah ada orang yang suci di dunia ini? Tidak ada. Siapa yang suci? Hanya Allah kita yang suci. Ia adalah Tuhan kita, dialah Allah yang kudus. Oleh karena itu, orang yang suci hatinya, mereka yang memelihara kekudusan, dialah yang akan menjadi sahabat Tuhan. Tuhan akan senang dengan orang yang suci hatinya, orang yang kudus. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14 berkata, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan orang tidak dapat melihat Tuhan. Tuhan mau kita hidup kudus di hadapannya. Sehingga kalau kita hidup kudus di hadapannya, ini pertanyaan juga oleh Daud, siapakah yang boleh datang dekat dengan gedungmu ya kudus? Siapa ya Tuhan? Ialah orang-orang yang memelihara hidupnya dengan kudus. Kalau kita pelihara hidup kita dengan kudus, maka kita akan bisa mendapat perlindungan dari Tuhan. Perlindungan yang ajaib. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Sekarang pertanyaan, adakah saya yang berdosa ini bisa menjadi kudus? Saya orang berdosa, tidak mungkin saya ini orang kudus. Saya bukan orang kudus, tapi saya ini orang kudis, saudara-saudara. Orang kudis artinya orang yang penuh dengan luka-luka. Saya bukan orang kudus, luka karena dosa. Bisakah saya datang mendekat kepada Tuhan? Bisakah saya mendapat perlindungan dari Tuhan? Oh, dalam Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat 10, dia berkata, Tuhan akan membungkus kita dengan pakaian keselamatan dan dengan pakaian kebenaran. Tuhan akan membungkus kita dengan pakaian kebenaran. Saudara dan saya tidak benar. Tetapi pada saat saya terima Yesus sebagai juru selamat saya, kita dibenarkan, kita dibungkus dengan kebenaran Tuhan, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan orang yang berdosa ini. Kenapa? Karena Ia yang telah menggantikan kita. Hanya Dialah yang sanggup melakukan itu. Itulah sebabnya Yesus adalah Kades bagi kita. Yesus adalah Kades
yang menguduskan kita dengan matinya dia di kayu salib. Makanya kota perlindungan yang pertama itu disebut adalah Kades atau suci, kesucian. Hanya orang-orang yang kudus, yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, merekalah akan dibungkus dengan pakaian kemuliaan, pakaian kudus dari Tuhan. Yang kedua, kota yang kedua yang disebutkan di situ adalah Sikem. Sikem, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, Sikem itu adalah shoulder. Apa itu shoulder, saudara? Inilah shoulder kita. Bahu, kadang-kadang orang katakan. Bahu kita. Sekarang apa gambaran bahu kita dalam hidup? Kalau seorang yang menyandarkan dirinya di bahu kita, siapa itu orang? Orang itu adalah orang yang lemah. Dia menyandarkan dirinya di bahu. Bahu itu adalah gambaran Yesus Kristus. Karena ia lebih kuat dari segala-galanya. Saudara, mari kita lihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-33 ayat 12. Kita buka Alkitab kita. Ulangan pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-12. Kalau saudara sudah dapat, saudara boleh baca. Supaya kita ada juga yang ambil bagian anggota jemaat. Ada yang sudah dapat? Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-12. Kalau Anda sudah dapat, Anda boleh baca. Supaya semua yang lain bisa mendengar. Ada yang sudah dapat? Ulangan 33 ayat 12. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tenteram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Nah, saudara-saudara, menarik saudara. Ini ketika disampaikan tentang berkat kepada 12 suku. Ya, Benyamin disebutkan, ini disebut 2 lereng gunung bukitnya. Saudara perhatikan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, gunung itu disebut shoulder. Coba saudara baca. Ada saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara akan dapati bahwa yang disebut gunung itu adalah shoulder. Ada yang punya bahasa Inggris. Tuhan mau katakan bahwa berkat yang diberikan kepada Benyamin itu adalah dia akan diam tentram karena Tuhan melindungi dia di antara 2 bukitnya dengan shoulder daripada Tuhan. Apa artinya? Sama dengan ketika orang tua memeluk kedua anaknya. Memeluk anaknya. Anaknya ada di mana, saudara? Ada di dadanya. Lalu dia peluk dengan kedua tangannya. Ini shoulder. 2 shoulder ini. Itu gambaran bagaimana Tuhan melindungi keturunan daripada Benyamin. Sama halnya ketika Tuhan mengatakan kepada kita ketika kita dalam kesulitan, dalam kesesakan, ingat Tuhan adalah Yesus Kristus adalah Sikem bagi kita. Ia adalah shoulder bagi kita. Ketika kita dalam keadaan susah, kita datang meletakkan kesusahan kita kepada kekuatannya. Nah, kita belajar sepanjang 1 minggu yang lalu, Matius 11 bukan? Marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan yang menanggung berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita punya beban yang besar, saudara-saudara. Dan Tuhanlah yang menyanggupkan kita untuk datang kepadanya. Lalu kemudian Tuhan yang akan memikul semua beban kita. Itu gambaran bahwa dia akan memikul kita dengan shoulder-nya. Dengan lengannya. Dia akan memikul semua beban kita. Dia memeluk kita sebagai anak-anaknya. Saudara, coba Anda lihat bagaimana lukisan yang digambarkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 tentang domba yang hilang. Pada waktu domba itu hilang, saudara, lalu kemudian ditemukan apa disebut dalam gambaran Alkitab tentang domba yang telah ditemukan itu. Coba kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-15.
Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Saudara yang sudah dapat boleh baca supaya yang lain bisa mendengarkannya. Sudah ada yang dapat? Bolehkah Anda membacanya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Saudara perhatikan ini. Ketika domba itu yang hilang ditemukan, apa yang dilakukan oleh gembala itu? Dia meletakkan domba itu di atas apanya, saudara? Di atas bahunya. Dia memikul domba yang kelelahan itu. Dia memikul domba yang hampir mati itu. Tahukah saudara dan saya bahwa kita adalah lukisan domba yang hampir mati itu? Kita adalah lukisan orang yang sementara terbelenggu dan ditindas dan sementara mengeluh oleh karena dosa. Segala kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup, kitalah itu yang sudah lelah, saudara. Kita itulah orang yang sudah capek, sakit dalam pergumulan hidup ini. Lalu kemudian Tuhan yang menemukan, karena Tuhan kita adalah Sikem bagi kita. Ia adalah bahu di mana kita meletakkan semua beban berat kita yang kita pikul dan kita tidak sanggup memikulnya sendiri, dan kita letakkan itu di atas bahu daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia meletakkan kita yang hilang ini di atas bahunya. Dia membelai kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kepada siapa, saudara, dalam segala kesulitan sekarang ini kita akan lari? Hanya kepadanya yang telah menjadi Sikem bagiku. Yesus itu adalah Sikem bagiku, di mana aku akan menaruh segala beban hidupku yang berat ini. Biarlah Tuhan yang akan memikulnya sehingga kita mendapatkan kelegaan. Yang ketiga, saudara-saudara, kota yang ketiga yang disebutkan di dalam Alkitab ini adalah kota Hebron. Kota Hebron itu sangat terkenal. Kota Hebron itu, Hebron diterjemahkan adalah fellowship atau friendship. Jadi salah satu kota perlindungan itu adalah Hebron atau fellowship atau friendship. Saudara bisa bayangkan kalau kita terlepas dari orang lain. Dosa saudara dan saya memisahkan kita dari Tuhan. Betapa sedih hati kita terpisah dengan orang yang kita kasihi. Sedih, saudara-saudara. Tapi ingat, Tuhan menyatukan kita dengan matinya salib. Dia mempersatukan kita, itulah sebabnya dia katakan tidak ada orang yang dapat pergi kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau begitu tidak ada cara yang lain kita bangkit dari keterpurukan kita, dari kesusahan dan kesulitan kita, kecuali kita menerima Hebron. Yesus adalah Hebron bagi kita. Dia menjadi sahabat kita. Dia fellowship dengan kita. Mari kita buka sama-sama dalam 1 Yohanes 1 ayat 6-9. Apa yang disebutkan di dalam ayat itu, saudara-saudara? Saudara sudah dapat, saudara bisa membukanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya rindu ada orang yang bisa membacanya. Ada yang sudah dapat, saudara? Bisa membacanya? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, dan di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Coba saudara perhatikan. Jika kita memiliki persekutuan dengan siapa? Dengan Tuhan. Jika kita memiliki Hebron dengan Tuhan,
fellowship dengan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Sebagaimana ia adalah terang, maka kita pun akan hidup di dalam terang. Terang itu adalah gambaran sukacita. Terang itu adalah gambaran kegembiraan. Jadi kalau kita hidup di dalam dosa, lalu kemudian kita punya Hebron dengan Tuhan, kita punya fellowship dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita mengaku dosa kita, kata ayat 9, ia dengan setia dan adil, ia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kesalahan dan pelanggaran kita. Saudara, beban yang terbesar yang kita pikul sekarang ini adalah beban dosa, saudara. Ketika orang melakukan dosa, maka ia dipenuhi dengan beban. Tidak ada yang dapat meringankan beban itu, kecuali Yesus Kristus. Maka Yesus itu, dia menjadi Hebron bagi kita. Tempat perlindungan salah satu adalah Hebron. Fellowship kita terima dengan Tuhan. Dan yang menarik, saudara-saudaraku, ketika kita punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan kita, maka dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima katakan, aku tidak menyebut lagi kamu adalah hamba, tapi kamu adalah sahabat. Oh, saudara-saudara, kita memerlukan sahabat dekat dalam semua penderitaan dan kesulitan kita. Bayangkan saja, kalau kita sendirian, tidak ada orang yang bersama-sama dengan kita. Duka kita akan menjadi lebih dalam. Kesedihan kita akan menjadi lebih dalam. Tapi jika kita memiliki sahabat, sahabat itu akan memberi kekuatan kepada kita. Dan sahabat yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Dia menjadi Hebron bagi kita. Tempat perlindungan bagi kita. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kita tidak bisa kemana-mana dalam setiap kesesakan hidup kita. Kecuali kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kota yang keempat yang disebutkan di dalam Alkitab ini, nama kota itu adalah Bezer. Bezer jika diterjemahkan, itu adalah fortress atau stronghold. Benteng yang teguh. Benteng pertahanan. Tempat yang teguh. Kota perlindungan itu selalu kuat. Kota perlindungan itu selalu kelihatan dari tempat di mana saja kita berada akan melihat kota itu. Mudah sekali untuk diperhatikan. Jadi kalau kita dalam kesulitan, larilah kepada Yesus yang adalah bezer kita. Yesus adalah fortress kita, benteng pertahanan kita. Kalau kita ada di dalam benteng pertahanan, seperti orang yang lari ketika dia melakukan kejahatan yang dia tidak bisa pikul, dia lari untuk mencari keadilan, dia lari ke kota perlindungan, dia akan dilindungi di situ, dia akan diberi makan di situ, dia akan berada dalam keadaan yang aman. Makanya Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-28 sampai 30 menggambarkan bagaimana kalau Yesus adalah benteng pertahanan kita, stronghold. Apakah kita bisa diambil dari benteng pertahanan itu? Coba kita baca saudara-saudara di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-28. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-28. Ada yang sudah dapat boleh membacanya? Ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Ada yang sudah dapat, saudara-saudara? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara perhatikan kata-kata Yesus ini. Kalau seorang sudah ada dalam perlindungannya, berada di tangan Yesus, apa yang disebutkan oleh Alkitab? Apakah ada yang sanggup merebut orang dari tangan Tuhan? Ada saudara-saudara?
Tidak ada. Tidak ada orang yang sanggup merebut seseorang dari tangan Tuhan. Nah sekarang kalau kita berada dalam kesulitan hidup kita berada dalam tekanan, kita berada dalam duka cita, dalam rasa sakit yang kita alami, lalu kita serahkan hidup kita penuh kepada Tuhan, siapakah yang dapat mengambil kita dari tangan Tuhan? Tidak ada. Ini yang mau digambarkan oleh Tuhan ketika dia katakan bahwa bangunlah bagiku kota perlindungan. Dan ketika kita mengatakan Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah beser bagiku, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup merenggut dan merampas kita dari tangan Tuhan. Dalam Nahum 1 ayat 7 menyebutkan Tuhan adalah tempat perlindungan, kota benteng, stronghold yang teguh. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, kata Alkitab, siapakah lawan kita? Tidak ada yang sanggup mengalahkan umat Tuhan yang menjadikan dia sebagai tempat perlindungan benteng yang teguh. Yesus adalah beser bagi kita. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kita di kota benteng yang teguh itu. Kemudian kota yang kelima yang disebutkan di sini adalah Ramot. Saudara baca, Ramot itu diterjemahkan exalted, yang ditinggikan. Dalam ayat Alkitab menyebutkan dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-32, Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-32, dia sebutkan demikian, ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Siapakah yang ditinggikan di dunia ini? Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam buku Filipi, saudara, pasal 2 ayat 9, kalau kita mulai dari pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, dia yang berada di tempat kemuliaan, lalu kemudian dia turun, bahkan mati karena dosa kita. Lalu kemudian dia akan ditinggikan. Itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, jikalau aku ditinggikan, aku akan menarik orang lain datang kepadaku. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau Yesus Tuhan kita itu ditinggikan, maka orang yang datang kepadanya juga akan ditinggikan sama seperti Yesus telah ditinggikan. Saudara, tempat perlindungan itu salah satu adalah untuk mengangkat derajat orang yang melakukan kejahatan. Supaya kalau orang yang melakukan itu, dia menyadari akan dosanya, maka orang itu akan diangkat, dilindungi, dan dipelihara. Ramot adalah kota perlindungan. Itu adalah menggambarkan Yesus Kristus yang ditinggikan. Dan setiap orang yang menerima dia juga akan ditinggikan. Yesus adalah Ramot bagi kita. Dialah tempat di mana kita ditinggikan. Orang yang berdosa yang telah direndahkan karena dosa. Di tempat yang rendah sekalipun. Tetapi karena Yesus, kita akan diangkat setinggi-tingginya dalam kemuliaannya. Gambaran tentang tempat perlindungan ini sesungguhnya adalah gambaran tentang tabiat Yesus yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dan yang keenam, kota yang keenam adalah Golan. Golan itu berarti joy atau rejoicing. Golan itu artinya sukacita atau
kegembiraan. Tahukah saudara-saudara, ketika kita datang ke kota perlindungan itu yang adalah Yesus, ketika kita dalam kesulitan, dalam kesengsaraan kita, dalam keluh kesah kita, dalam segala yang kita hadapi sekarang ini, lalu kemudian kita datang kepada Yesus, maka kita akan menemukan rejoicing. Bukankah kita diminta untuk bernyanyi, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Bukankah itu seruan kepada kita, panggilan kepada kita? Rejoice, rejoice. Engkau dalam keadaan kesulitan, rejoice. Karena rejoice itu, saudara, lahir dari dalam hati. Lahir dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dipengaruhi oleh luar. Bukan dipengaruhi oleh lingkungan. Karena rejoice itu datangnya dari dalam. Fisik kita boleh sakit. Kita boleh saja dikungkungi oleh persoalan. Tetapi tidak akan pernah mengurangi rejoice kita. Karena kita memiliki Yesus Kristus di dalam hidup kita. Yesus menjadi golan bagi kita. Menjadi rejoice dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11. Dia sebutkan demikian. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, adakah orang yang bisa bersukacita dalam kesulitan? Adakah orang yang bisa bersukacita dalam penderitaannya? Adakah orang yang bersukacita di dalam tekanan hidup? Ada. Siapa dia? Ialah setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai tempat perlindungannya. Dia masih tetap memuji Tuhan dalam penderitaannya. Dia tetap bergembira karena ia tahu di balik semua penderitaan ini, di balik semua kesulitan hidupnya, di balik duka citanya, di balik kesedihannya, ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi mereka yang menanti kedatangannya. Bukankah ada lukisan yang digambarkan tentang orang yang menanti kedatangan Tuhan? Ada dua golongan orang yang menanti kedatangan Tuhan. Golongan yang pertama adalah orang yang berseru-seru kepada batu gunung. Batu gunung, timpalah kami. Kenapa? Kami tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak dapat melihat cahaya kemuliaan-Mu. Hai batu gunung, timpalah kami. Tapi sementara di kelompok yang lain, mereka menengadahkan tangannya ke atas dengan berseru dengan suara yang nyaring. Seruan sukacita. Inilah Allah yang kami nantikan. Inilah Allah yang telah menebus kami. Kami sangat merindukan Dia. Oh saudara, di kelompok manakah kita berada? Jikalau kita menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan kita sekarang dan selama-lamanya, maka kita berada di kelompok mereka yang akan berseru dengan hati yang penuh dengan sukacita, seperti golan tempat perlindungan, rejoicing di dalam hati. Inilah Allah yang telah lama kita nantikan. Saudara, ada kerinduan saya dan keluarga akan bersukacita ketika Yesus datang. Kami juga akan berseru. Kerinduan saya supaya semua sahabat-sahabat ada juga akan berseru dengan kata-kata yang sama. Inilah Allah yang kami nantikan. Dan kerinduan saya juga agar semua anggota jemaat yang ada di distrik Jember, Banyuwangi, Lumajang dan sekitarnya akan berada di kelompok yang rejoice pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Inilah Allah yang kami rindukan. Saudara, penderitaan kita di dunia ini, kesulitan kita, kesesakan kita, tekanan hidup kita, pada akhirnya tidak akan sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita.
Adakah saudara dan saya susah hari ini? Adakah saudara dan saya sulit pada hari ini? Adakah kita dalam kesesakan pada hari ini? Adakah kita sementara mengalami duka cita pada hari ini? Oh, tidak ada tempat yang lain kemana kita akan merasakan sukacita, kegirangan, dan kenikmatan, rasa aman. Kecuali seperti seruan Daud yang dia sampaikan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat bagi mereka yang dalam kesesakan. Saudara, kita tidak punya pilihan lain. Pilihan kita hanya lari ke tempat perlindungan itu. Ialah Yesus Kristus. Dalam semua keadaan yang saudara dan saya alami sekarang ini, tidak ada cara yang lain. Hanya kepada Tuhan saja kita dapat berlindung. Masa depan kita hanya kepadanya. Bukankah Dia adalah Kadesh bagi kita? Bukankah Tuhan itu adalah Sikem bagi kita? Dia adalah Hebron bagi kita. Ia adalah Beser bagi kita. Ia adalah Ramot bagi kita. Ia adalah Golan bagi kita. Kalau begitu, mari saudara, kita buat keputusan hari ini seperti seruan dari ayat tema kita yang dituliskan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-9 yang menyebut sebagai berikut. Mari saudara kita baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-9. Mulai ayatnya yang ke-10. Mari kita baca sama-sama saudara-saudara. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.